Wabarakatuh, ketemu lagi di podcast kita namanya Kombes, dan nama saya itu RJ, serah mau dibilang Abdurrahman Jemat boleh, Abdurrahman Jelek dia boleh. Nah sekarang kita lagi ketemu dengan Pak Hairudin Lubis, tapi lebih dikenal dengan Opung Ucok. Berarti mau kecil mau gede mau Opung semua, ya udah berubah jadi nama Opung. Nah kita ini mau bicara soal lansia. Lalu nanti begini Pak, ini tugas Bapak ini. Tugas saya. Presiden kita Prabowo, jangan dikatin ya, jangan diedit. Presiden kita Prabowo juga sudah lansia. Dia juga dulu punya ibu. Kalau Susenap itu bilang begini, una di tahun hobe, sona tahun. Jadi jangan sampai dirasakan oleh lansia berikut seperti yang kita rasakan. Jadi kita peliwaranya. Jadi kita bikinlah surat melalui kasih lansia Nusantara. Kita viralkan. Kita ke DPR. Supaya diundang rapat dengar pendapat kasih lansia Nusantara bersama DPR komisi berapa membawa ini. Jangan selalu membeli obat mahal gitu loh. Jadi, nah, jangan dipersulit. Regulasinya sudah ada, tapi nggak dipakai karena nggak ada kontrol. Nah, yang Bapak bilang tadi, jadi tugas Bapak untuk membuat surat ke Presiden dan karena dia juga lansia. Kebetulan dia beruntung aja Pak jadi Presiden. jadi kadang-kadang saya berpikir begini. Apakah saya masih bisa tinggal di negeri saya ini? Semua lini kita krisis sebetulnya, krisis moral. Kita krisis moral. Kita nggak punya integritas. Saya pergi ke BPN begitu, saya pergi kantor lurah begitu, saya pergi kemana begitu, saya berkemana. Sedih kita ngelihatnya. Pokok persoalannya kita nggak paham antara hubungan anak dengan orang tua itu aja. Kalau saya jadi presiden, kalau nih Pak, Mudah-mudahan. saya teringat masa kecil saya tinggal di perkebunan Pak. Iya. Anak-anak balita itu Pak diberi makan oleh perusahaan. Jadi Pak, anak-anak balita itu diletakkan di satu tempat, sementara ibu dan ayahnya kerja. Sore nanti baru diambil, diberi gizi. Satu. Kebayang nggak kalau kita, setiap RW, RT kita punya tempat penitipan bayi yang bisa diajarkan kepada mereka bagaimana berakhlak mulia, bagaimana berintegritas. Apa tadi Pak? Krisis moral. Krisis integritas. Krisis moral kan? Krisis moral. Setuju ya? Setuju. Ada krisis moral sekarang. Krisis moral. Pada tingkat terendah ya kan? Dari mulai terendah sampai yang tertinggi. Dan semua lini. Semua ini. Contoh sederhana. Walang buncit. Ada jalur busway kan Pak? Ada. Jalur busway itu kan sudah ada undang-undang nggak boleh lewat kan Pak? Masih lewat orang. Iya. Di pagar. Dia angkat motornya. Di pagar itu Pak, masih lewat juga orang. Iya. Sekarang di gembok kan, masih juga orang lewat. Gila. Trotoar sudah dibangun pemerintah. Dinaikin motor. Motor masuk. Apa artinya? Akar masalah kita nggak pernah terungkap. Kita nggak pernah menyadari bahwa ibu kita itu manifestasi Tuhan bagi kita. Ibu kita tuh manifestasi Tuhan bagi kita. Pernahkah kita ajarkan kepada anak-anak kita, lu tiap hari harus hubungi ibumu setelah ibumu lansia? Nggak ada. Jadi akar persoalan kita ini tidak terbuka, dan semua ajaran-ajaran tidak membuka itu. Pentingnya janin dalam kandungan itu dirawat, dipelihara. Pentingnya balita itu diberi makanan asupan udara, makanan minuman, dan tauladan itu yang paling penting. Kita tidak punya tauladan Pak. Iya. Krisis moral. Krisis moral. Kita nggak punya integritas. Kenapa? Tidak dibina dari awal mula jadi kita. Plus satu lagi, tidak mau kita belajar. Tidak ketakutan. Kita selalu ketakutan, takut tidak dibilang kaya, takut tidak dibilang. Makanya semua diangsur. Pinjol segala macam. Ya kan? Ketakutan kita Pak. Oleh karena kita ketakutan, kita berketergantungan. Ketakutan kita nggak selamat pergi ke sana. Tergantung kita kepada anak kita untuk mengantar kita ke sana. Ketakutan nggak masuk surga. Ketakutan nggak masuk surga. Mungkin itu lebih bagus ya ketakutan nggak Ini masuk surga ya. lucu Pak. Ya, ini saya tanya sekali waktu kepada anak saya. Ada cerita lucu ini Pak. Takut ya? Takut apa kamu? Hantu. Kau pernah lihat hantu nggak?
Enggak. Bayangannya enggak. Jadi kau takut dengan kau yang nggak tahu, goblok kali kau, saya bilang gitu. Takut dengan apa yang nggak kau ketahui. Kalau takut tuh yang kau tahu, takut harimau, oke. Takut yang nggak kau ketahui, jangan takut dengan yang nggak ketahui, nak. Terkait dengan omongan Bapak tadi, tapi itu off the record yang tadi. Yang mana itu? Takut yang nggak masuk titik-titik itu. Itu saya pikir itu, Pak. Nah, kita memang harus memperbaiki secara total. Cina membangun budaya itu sekitar 60-70 tahun, Pak. Iya. Dia bikin pemetaan dulu budaya. Kan kita susahnya kan kita kan berbagai suku dengan berbagai adat dan segala macam. Nah, itu harus dirumuskan. Bagaimana? Contohnya begini. Kumpulkanlah orang-orang yang mau kawin. Beri dia aturan-aturan bagaimana nanti berkomunikasi dengan suamimu, dengan istrimu, bagaimana berkomunikasi dengan bayimu. Kumpulkan ahli-ahli komunikasi, ahli-ahli psikologi, ahli-ahli macam-macam. Bikin satu rumusan. Jadi sebelum orang kawin misalnya, diajarkan dulu dia. Itu kan kalau di gereja kan ada tipakan. Nah, di gereja ada. Ajarkan itu tapi nasional sifatnya. Menjadi kurikulum nasional. Jadi kita seragam. Kalau itu dilakukan, Pak, kita nggak butuh waktu lama. 45 tahun, 4-60 tahun, clear kita. Menjadi bangsa yang betul-betul taat nilai. Tapi harus mulai melangkah, Pak. Kalau detik ini mulai melangkah, kita hitungan aja, Pak. Detik ini kita mulai start. Berarti 30 tahun lagi generasi sudah selesai nih kan, Pak. Masuk generasi yang baru yang sudah punya taat nilai kan. Umur 30 dia kan, Pak. Jadi selesai. 45 tahun selesai kan, Pak. Nggak usah repot-repot, kumpulkan ahli-ahli psikologi anak, ahli-ahli macam-macam, kumpulkan, bikin kurikulum, diajarkan paling tidak orang-orang yang mau kawin. Syukur kalau bisa kurikulum ini diterapkan di SMA. Nanti minggu depan kita hadir ke psikolog, Bapak lawan itunya. Ya. Artinya semua ini, semua ini kan detik ini kita mulai. Jangan lagi kita berpikir tentang hanya rencana. Hanya sebatas itu pun yang bisa kita lakukan. Yang penting kita sudah mulai. Sama dengan podcast ini. Kalau menunggu Pokok ya, repot ya. dunia sudah kembali di akuisisi Mars, nggak jadi nih. Nah, ya dong. Jadi minggu depan kita hadirkan psikolog, kita bicara. Bila perlu seperti aula kita bikin semua bicara 1 jam. Ya dong. Jadi bahwa nanti ini dipakai atau tidak oleh negara itu soal lain. Tapi kita sudah beri masukan. Yang pasti bahwa kalau ada yang menegakkan hidup lansia, tetapi dia menyeberang jalan, ada anak muda tidak melakukannya, bohong. Merdeka katanya, tapi 60 tahun umurnya, 70 tahun umurnya, antri obat 1 kilometer. Nah, itu nggak merdeka namanya itu. Merdeka katanya, listrik diputus padahal uang kita dari Freeport banyak. Kenapa nggak subsidi lah? Bagi mereka yang tidak beruntung. Tapi kan Prabowo kan juga lansia, yang nggak mungkin disubsidi di sini uang kan, nggak mungkin disubsidi kesehatan, sudah ada semua. Artinya kalau kita lihat piramida kan, di bawah ini kan jauh lebih besar, lebih banyak yang belum beruntung, dan tanda kutip ya, tidak beruntung dari materi, jangan-jangan beruntung dari pikiran, karena dia tidak takut, tidak masuk surga. Saya pikir demikian perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.